Oke, selamat malam adik-adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini saya akan lanjut menjelaskan masih di materi tentang kas dan investasi. Jadi kas dan investasi. Di mana di malam hari ini saya akan jelaskan tentang metode pencatatan dari petty cash, di mana metode pencatatan petty cash itu ada dua, yaitu metode impress dan metode fluktuasi. Nah, metode impress itu apa? Metode impress itu adalah metode di mana saldo dari kas kecil tidak berubah, jadi selalu sama impress, tetap dia nggak berubah gitu ya. Sedangkan kalau metode fluktuasi kebalikannya, metode di mana saldo kas kecil selalu berubah. Berubah tergantung dari kebutuhan dari kasir kas kecil ataukah dari pihak manajemen seperti itu ya. Nah, perbedaannya adalah metode impress dan fluktuasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk metode impress itu ketika terjadi transaksi pengeluaran uang, itu kita tidak melakukan penjurnalan. Jadi ketika terjadi transaksi itu kita tidak melakukan penjurnalan, tetapi kita hanya mencatat berapa jumlah uang yang keluar dan melakukan perekapan bukti kas keluar, itu yang dilakukan pada metode impress. Tapi pada metode fluktuasi, setiap kita melakukan pengeluaran uang itu langsung dicatat atau dibuatkan jurnalnya. Itu perbedaan antara metode impress dan metode fluktuasi. Jadi saya ulangi, pada metode impress, pada saat terjadi pengeluaran uang, kita tidak melakukan penjurnalan. Tapi kita hanya melakukan pencatatan berapa uang yang keluar. Jadi kita cuma melakukan pencatatan kecil aja. Tidak melakukan penjurnalan dan melakukan perekapan bukti kas keluar. Itu untuk metode impress. Oke. Sedangkan dalam metode fluktuasi, setiap terjadi pengeluaran uang, transaksi pengeluaran uang, kita langsung melakukan penjurnalan. Ini langsung melakukan penjurnalan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke contohnya aja deh, seperti apa. Seperti ini adalah contoh dari transaksi yang ada di PT, misalnya ini adalah di PT ABC misalnya. Oke. Jadi di PT ABC ini mereka memiliki kasir kas kecil, ada juga kas. Jadi di setiap perusahaan misalnya kayak gitu ya. Jadi di setiap perusahaan itu ada kas dan ada yang namanya kas kecil. Jadi kalau kas yang ini, kas besar ini kita bilang kas besar ya, itu untuk pengeluaran yang nilainya besar. Tapi kalau kas kecil ini untuk pengeluaran yang untuk transaksi yang nilainya kecil, itu misalnya di bawah Rp500.000 itu menggunakan kas kecil seperti itu. Itu tergantung perusahaannya sih, masing-masing perusahaan. Biasanya memang di setiap perusahaan itu ada dua kas ini. Dan ada dua kasir biasanya, ada kasir kas kecil, ada kasir utama atau general kasir seperti itu ya. Nah, sekarang kita anggap di perusahaan ABC ini ada kas kecil ini juga. Jadi di tanggal 1 Januari 2021 itu kasir kas kecilnya minta kepada general kasirnya yang ada di kas ini untuk melakukan pengisian saldo kas kecil senilai Rp2 juta, kayak gitu misalnya. Oke, senilai Rp2 juta. Kemudian di tanggal 10 Januari, kasir kas kecil ini melakukan pembayaran biaya langganan koran senilai Rp200.000. Kemudian tanggal 11 Januari, kasir kas kecil melakukan pembelian ATK senilai Rp100.000. Di tanggal 22 Januari, kasir kas kecil melakukan pembayaran untuk pengiriman barang ke kurir pengantar barang senilai Rp150.000. Dan terakhir di tanggal, mungkin ini saya bilang di sini tanggal 31 Januari, melakukan pengisian ulang saldo kas kecil senilai Rp450.000. Nah, sekarang bagaimana kita menjurnalnya gitu pertanyaannya. Oke, sekarang kita menggunakan metode impress yang pertama. Jadi metode impress pada saat ada pengisian kas kecil itu di jurnal ya. Jurnalnya adalah kas kecil pada kas. Jadi kas kecilnya bertambah 2 juta, kas general kita berkurang sebesar Rp2 juta. Ini normal jurnalnya itu ya. Kemudian di tanggal 2, di tanggal 10 ketika terjadi pembayaran biaya langganan koran, itu kasir kas kecil itu tidak melakukan penjurnalan. Di sini tidak ada jurnal kalau metode impress. Oke. Kemudian di tanggal 11 Januari sama, melakukan pembelian ATK ini tidak ada jurnal juga di sini. Kemudian di tanggal 22 Januari ketika Anda melakukan pembayaran untuk pengiriman barang ke kurir pengantar barang senilai Rp150.000, itu tidak ada jurnal juga, tidak ada jurnal di sini. Tapi ketika di tanggal 31 Januari melakukan pengisian ulang saldo kas kecil senilai Rp452.000, disinilah baru ketiga transaksi tadi itu di jurnal. Jadi kan kalau di total ini kan 200 tambah 100 tambah 150 kan 450. Jadi saldo kas kecilnya kan berkurang jadi 4
Jadi awalnya 2 juta berkurang 450 kan, jadi 1.550. Nah, di setiap akhir bulan kasir kas kecil itu harus melakukan isi ulang lagi. Jadi biar saldonya itu tetap sama 2 juta gitu ya. Jadi ketika dia melakukan pengisian ulang, barulah transaksi pembayaran tadi yang 3 ini barulah dicatat. Jadi jurnalnya adalah beban koran, beban perlengkapan kantor, beban pengiriman barang pada kas senilai Rp450.000. Jadi di sini terlihat bahwa tidak ada penjurnalan ke kas kecil ya. Jadi kas kecilnya tapi saldonya adalah Rp2 juta seperti itu. Oke, paham ya? Di sana kalau dia menggunakan metode impress. Jadi metode impress itu penjurnalan hanya dilakukan ketika terjadi pengisian ulang saldo kas kecil. Dan itu pun tidak dijurnal ke saldo kas kecil, tapi dijurnalnya adalah ke saldo kas generalnya. Ini. Oke, sekarang kita ke metode yang kedua, fluktuasi. Kalau di metode fluktuasi bedanya adalah di setiap transaksi tadi itu dilakukan penjurnalan. Jadi tanggal 1 itu kan pasti jurnalnya sama, kas kecil pada kas senilai Rp2 juta. Nah, di tanggal 10 Januari itu ketika terjadi pembayaran biaya langganan koran senilai Rp200.000, itu dijurnal beban koran pada kas kecil senilai Rp200.000. Di tanggal 11 Januari ketika melakukan pembelian ATK itu dijurnal juga beban perlengkapan kantor atau ATK pada kas kecil senilai Rp100.000. Di tanggal 22 Januari ketika melakukan pembayaran pengiriman barang ke kurir pengantar barang senilai Rp150.000, itu pun harus dijurnal dengan jurnal beban pengiriman barang pada kas kecil senilai Rp150.000. Oke. Nah, kemudian terakhir ketika terjadi melakukan pengisian ulang saldo kas kecil senilai Rp450.000, jurnalnya adalah kas kecil pada kas senilai Rp450.000. Karena kan kas kecilnya berkurang nih, 2 juta berkurang 200, berkurang 100, berkurang 50, maka untuk membuat dia menjadi saldonya sama Rp2 juta harus di jurnal seperti ini, kas kecil pada kas senilai Rp450.000. Perbedaannya di mana Pak antara metode impress dengan metode fluktuasi? Bedanya adalah kalau di metode impress itu tidak ada jurnal ke kas kecil. Jadi jurnal kas kecilnya tetap di awal ini aja ketika melakukan pengisian saldo. Tapi ketika terjadi transaksi itu tidak ada jurnal ke kas kecil di sini. Terlihat ya, tidak ada jurnal ke kas kecilnya. Oke. Tapi kalau di metode fluktuasi di sini, metode fluktuasi, oke ya. Di metode fluktuasi ini setiap jurnal itu harus di jurnalnya ke kas kecilnya. Jadi terlihat kas kecil ini saldonya berubah-ubah setiap terjadi transaksi. Nah, itulah yang dinamakan metode fluktuasi dan metode impress. Di sana perbedaannya. Metode impress dan metode fluktuasi. Oke. Nah, sekian penjelasan saya untuk metode impress dan fluktuasi. Nanti akan saya berikan Anda soal yang harus Anda jawab ya tentang terkait dengan metode impress dan metode fluktuasi ini. Jadi apabila ada pertanyaan dari kalian, mohon diajukan kepada saya, baik lewat private chat ataukah lewat chat grup gitu ya. Saya akan balas secepat yang saya bisa. Gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat belajar, selamat menonton video saya dan semoga Anda paham. Jadi saya ingatkan apabila Anda nggak paham, tolong langsung tanyakan pada saya agar saya bisa mengkoreksi ataukah memperbaiki. Mungkin ada metode saya yang agak keliru untuk menjelaskan pada Anda sehingga Anda nggak paham situ ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan selamat malam.